Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Akhirnya Magnus Carlsen juga yang menjadi juara seri ketiga Grand Chess Tour Super Bad Rapid dan Blitz Polandia. Perjuangan Magnus Carlsen ini sampai babak-babak terakhir kawan, sampai game terakhir menghadapi juara bertahan Jan-Christoph Duda dalam permainan Blitz. Walaupun sebelumnya Magnus Carlsen ini kawan di permainan Rapid ini tidak memenangkan game Rapid ini, dia berada posisi kelima dengan perolehan 10 poin. Kalau di Rapid nilainya dikalikan 2 kawan, yaitu 10 poin, sedangkan juara untuk Rapidnya adalah Jan-Christoph Duda. Tapi dalam permainan Blitznya kawan, Magnus Carlsen ini mengumpulkan banyak poin. Hanya mengalami 1 kali kekalahan di permainan Blitz. Begitu juga dalam permainan Rapid, hanya 1 kali mengalami kekalahan. Dan di hari keduanya juga mengumpulkan 7 poin yang sama seperti hari pertama permainan Blitz. Jika di total skor Magnus Carlsen ini nilainya 24 poin kawan. Sedangkan di tempat kedua ada Jan-Christoph Duda dengan 23 poin, selisih 1 poin. Karena di game terakhirnya antara Magnus Carlsen dan Duda ini juga bertarung mati-matian kawan. Andai saja pada game terakhir Duda ini menang dan mengalahkan Magnus Carlsen kawan tadi malam, permainan kemungkinan akan berlanjut sampai tie breaks. Dan berikut inilah kawan momen-momen Magnus Carlsen menjadi juara. Saya berikan cuplikannya, saya ambil dari channelnya St. Louis Chess Club kawan. Kalian bisa melihat videonya, nanti link ada di kolom deskripsi. Mereka bermain dengan permainan endgame benteng melawan gajah plus 2 pion kawan. Dalam game penentuan Magnus Carlsen menjadi juara ini, dia berhadapan dengan Jan-Christoph Duda, pesaing terdekatnya. Dalam permainan endgame, Magnus Carlsen hanya mempunyai benteng kawan melawan 2 pion plus gajah. Tapi engine menyatakan posisi Magnus Carlsen ini masih bisa remis kawan. Tentu harus diikuti dengan langkah-langkah presisi. Di posisi inilah kawan Jan-Christoph Duda menawarkan remis dan diterima juga oleh Carlsen karena posisinya memang dalam posisi remis kawan, tak bisa dilanjutkan lagi untuk berharap menang. Oke, sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen yang merebut mahkota juara event ini dari tangan Jan-Christoph Duda yang menjadi juara tahun lalu. Oke, untuk game yang kita pilih ini, saya tidak mengulas game yang cukup panjang yang berakhir di 124 langkah ini kawan. Saya akan mengulas gamenya Magnus Carlsen untuk membalas Radoslav Wojtaszek pada game kelima matchday kedua permainan Blitz tadi malam. Tadi malam juga Magnus Carlsen sempat membalas Wesley So kawan. Jadi siapa yang pernah mengalahkan Magnus Carlsen ini dalam permainan Blitz, Wesley So kemarin menang, tadi malam dibalas, dan sekarang giliran Magnus Carlsen membalas Wojtaszek, di mana pada Blitz pertamanya bermain remis saat pegang hitam Magnus Carlsen, dan pada permainan Rapid saat pegang hitam pun Magnus Carlsen dikalahkan oleh Wojtaszek. Sekarang giliran Carlsen yang pegang putih membalas Wojtaszek. Dia bermain dengan English opening pion C4, kuda F6, kuda C3, pion E5, kuda F3. Permainan 2 kuda dari English opening. Dan Wojtaszek melanjutkan pengembangan kuda C6. Mungkin kita kaum pos ronda kalau ada kuda di sini dan pion kita di sini, kita tertarik untuk mendorong pion kita kawan. Kuda akan ke G5 untuk rebut pion ini kawan. Dan biasanya di sini kebanyakan hitam akan membalas permainan gambit, balon gambit kawan, dengan pion B5. Kalian juga bisa backup tadi dengan menteri ke petak E7, tapi kebanyakan bermain dengan balon gambit ini. Dan Stockfish menyarankan tidak perlu menerima gambit ini kawan, kalian bisa bermain dengan pion D3. Kalau kalian menerima gambit ini, ambil dengan kuda. Sebetulnya variasi ini sudah sering saya jelaskan kawan. Jika kita menemui variasi ini dalam video-video yang lalu sudah saya jelaskan. Tapi nggak apalah, sekali lagi saya jelaskan. Mungkin sebagian kawan-kawan belum ada yang menonton video sebelumnya. Di sini ada pion C6 kawan, setelah kuda mundur ada pion D5, pion C pukul pion D5, pion C pukul pion D5. Inilah tujuan gambit tadi untuk mempertahankan pion E4 dan juga membuka jalur pengembangan perwira yang lebih cepat kawan. Coba lihat, kedua gajah mempunyai akses lebih cepat untuk berkembang. Itulah tujuan gambit, membuka jalur pengembangan yang lebih cepat. Sedangkan putih ini kawan, gajahnya masih butuh beberapa tempo, butuh dorongan pion untuk membuka jalur-jalur. Ataupun pada posisi ini tadi, kalau pion ini diambil menggunakan pion, maka hitam langsung bermain dengan pion D5 kawan. Tetap mempertahankan pion E4-nya. Oke, itulah variasinya jika pion E4 dimainkan berlanjut dengan balon gambit pion B5. Kuda C6, pilihan Wojtaszek, pilihan utama.
pion D4, pion E pukul pion D4, terbuka permainan di lajur D kawan. Kuda ambil balik pion E4. Selanjutnya gajah B4 untuk coba pressure kuda di sini. Dan di sini langkah utamanya adalah gajah G5 kawan. Untuk mengepin kuda, sama-sama memberikan pressure bagi kuda masing-masing. Kalau di sini relatif pin, kalau di sini absolute pin kawan. Dan biasanya akan dibalas dengan pion H6, gajah mundur ke peta H4, langsung terjadi pertukaran gajah sikat kuda, diambil balik oleh pion B, dan seterusnya. Tapi Carlsen memilih dengan pion G3, berencana Piacento, Wojtaszek rokade, gajah G2 lanjut Carlsen, dan di sini kuda ke E5, coba rebut pion ini kawan. Ada menteri B3, lindungi pion sekaligus untuk mengancam gajah. Gajah dipertahankan mundur ke C5 berbalik ancam kuda. Kuda mundur ke C2 lanjut Carlsen, di sini pion D6. Untuk membuka akses gajah terangnya segera keluar juga. Dan Carlsen mengeluarkan kudanya ke A4 untuk mengincar gajah. Dan gajah ini sudah tidak mempunyai tempat lagi untuk menghindar. Terpaksa dia menghindar ke peta B6. Langsung disikat oleh Carlsen. Diambil balik oleh pion A. Menteri bergeser ke C3. Untuk memberikan jalan bagi pionnya untuk segera dimainkan kawan di lajur B ini. Ataupun tadi kalian memilih rokade juga tak ada masalah. Salah satu pilihan terbaik juga. Benteng E8 lanjut Wojtaszek, Carlsen rokade. Dan di sini Stockfish menyarankan kuda ini mundur ke peta C6 kawan. Untuk blokade diagonal terang ini terlebih dahulu agar pion B7 ini aman, barulah gajah berkembang. Tapi di sini Wojtaszek memilih langsung mengeluarkan gajahnya, menyerahkan pion B7, tapi dia berharap untuk bisa mendapatkan pion C4 dengan dukungan kuda. Tapi Carlsen ingin mempertahankan pion C4-nya kawan dengan pion B3. Berencana untuk mengosongkan petak juga bagi gajahnya di diagonal gelap panjang bersama menteri satu diagonal kawan. Tapi Stockfish lebih menyukai gajah ini ambil pion B7 kawan. Idenya seperti ini untuk ancam benteng. Selepas benteng ini bergeser mungkin ke B8, ancam balik, gajah kalian tarik mundur. Mungkin terlihat pion ini jatuh kawan. Diambil oleh gajah, kalian usir kuda agar gajah ini bisa diambil oleh menteri. Dan di sini gajah ambil pion E2, pion ambil kuda E5. Gajah ambil benteng F1, gajah pukul gajah, putih unggul 1 perwira. Tapi kalau pion ini tadi diambil oleh kuda kawan, kuda ambil pion C4, idenya hampir sama. Kuda ini bergerak untuk sikat gajah agar tidak ada yang melindungi kuda. Ataupun opsi lainnya, kuda ini berpotensi untuk melakukan ancaman garbuan. Setelah pion B7 tadi sudah hilang, tidak ada kontrol pada petak C6. Nanti kalian menang kualitas perwira untuk mendapatkan benteng pertukaran dengan kuda ini. Walaupun ada kuda yang bisa mundur kontrol petak C6 ini, ada pion F4. Itulah tujuannya kawan mengambil pion B7. Tentu saja kalau permainan blitz kawan sekelas Magnus Carlsen mungkin saja tidak bisa melihat itu. Ataupun sudah diperhitungkan tapi dia memilih permainan aman. Tapi kalau permainan klasik ataupun rapid, saya rasa Carlsen pasti ambil pion B7 ini. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Pion B3 dimainkan oleh Carlsen. Dan di sini menteri ke C8. Melihat menteri bergeser meninggalkan kudanya, Carlsen tidak menempatkan gajah di B2, menempatkan di petak G5. Kuda E mundur ke D7, backup saudaranya. Dan di sini ada kuda D4, coba ancam gajah terang. Ada pion H6 terlebih dahulu, gajah dipertahankan, Carlsen mundur ke E3. Gajah bergerak ke G4 dan dibalas dengan pion F3 untuk segera mengusir gajah. Gajah mundur ke H5 dan di sini benteng F bergeser ke petak E1 lanjut Carlsen, kemudian gajah G6 reposisi lagi agar mendapatkan diagonal yang lebih efektif. Gajah ditarik mundur ke F2, persiapan bermain dengan pion E4-nya untuk memperkuat petak D5 nanti dan dibalas dengan langkah kuda C5 oleh Wojtaszek. Ada pion E4 langsung dimainkan oleh Carlsen, kuda F mundur ke D7, kemudian ada pion A4 kawan. Untuk menghentikan laju pion di lajur B, menutup juga lajur A bagi kuda ataupun benteng hitam. Kuda bergerak ke E5, lanjut Wojtaszek. Ada benteng AD1, setelah dilihat lajur A aman kawan tertutup, maka bentengnya segera dikeluarkan di lajur pusat oleh Carlsen, kemudian kuda C6. Dan di sini kuda bergerak ke B5, lanjut Carlsen, kemudian kuda ke A7 menantang pertukaran, ditolak Carlsen, kuda ke D4, kuda ke C6, dan Carlsen tidak mengulangi langkahnya lagi kawan, kuda memilih mundur ke C2, ada kuda A5, mencoba menawarkan garbuan kawan, tentu saja tidak diambil oleh Carlsen dengan pion B4, dia bermain dengan langkah benteng B1 untuk perkuat pionnya.
Kalau kalian langsung garbu, masalahnya di sini kawan. Kuda akan ambil pion A4 dengan tempo ancam menteri, dan kalian nanti tidak bisa mendapatkan kuda A5. Kuda A5 punya tempo mundur lagi kawan, dan terbuka lajur A untuk membuka akses benteng menjaga kuda A4 ini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi Carlsen memilih dengan benteng B1. Ada menteri keluar lagi ke petak D7. Di sini kuda E3. Lanjut Carlsen, kuda C6 dan kuda ke D5 menempati outpost yang sangat penting kawan di sini. Dan di sini kuda E7 kembali menantang pertukaran kuda, ditolak ke F4 untuk mencoba mendapatkan gajah terang. Gajah mundur ke H7. Stockfish menyarankan kuda ini kembali ke petak C6 kawan, mundur ke petak H7, dan posisi gajah ini terlihat sangat pasif di sini, sudah tidak mempunyai petak yang bagus lagi. Memang terlihat juga gajah terang ini juga kurang bagus posisinya, tapi dia masih bisa keluar nanti kawan lewat diagonal ini, ataupun juga ya digunakan untuk bertahan. Ada benteng B bergeser ke lajur pusat lagi, lanjut Carlsen, kuda ke C6, dan di sini kuda ke D5 kembali, lanjut Magnus Carlsen. Ada benteng AD8 menempatkan dua bentengnya di pusat, walaupun langkah ini juga tidak terlalu disukai oleh Stockfish. Stockfish menyarankan bergeser rajanya ke H8, tapi meninggalkan lajur A yang tertutup juga kawan, tidak ada fungsinya juga di lajur pusat ini. Mendorong pion B pun sudah tidak mungkin lagi bagi hitam karena sangat kuat petak B5 ini. Setelah benteng tadi bergeser ke lajur pusat meninggalkan lajur A kawan, di sini Carlsen memulai taktik kombinya kawan, bermain dengan pion A5, mengorbankan pion. Di sini diterima oleh Wojtaszek, pion B pukul pion A5, dan kombi berikutnya dari Magnus Carlsen adalah gajah sikat kuda C5. Diambil balik oleh pion, selanjutnya kuda F6, skak garbuan pada menteri ataupun juga discover. Kuda diambil oleh pion G, menteri tewas. Coba kita mundur sejenak. Saat Carlsen ini menawarkan pion, apabila diambil oleh kuda apa jadinya kawan? Jadinya ya ada pion ini kawan. Itulah kenapa tidak diambil oleh kuda. Dia memilih ambilnya menggunakan pion. Tapi efeknya tadi dia kehilangan menteri di langkah ke-36 ini. Carlsen menukarkan benteng plus kudanya kawan tadi. Diambil balik oleh benteng hitam. Menteri ambil pion F6 lanjut Carlsen. Pion ini juga dalam ancaman. Backup dengan benteng D6. Menteri mundur ke H4. Dan dilanjut dengan langkah kuda ke pusat ke D5. Ada pion F4 mulai mendorong untuk memberikan dukungan kawan nanti bagi menterinya untuk melakukan ancaman skakmat di petak G7. Kuda ancam benteng bergerak ke C2. Dibiarkan Carlsen memilih juga ancam benteng dengan pion E5. Benteng D2, benteng E2 membuat langkah pengorbanan sementara. Langkah ciamik ditolak dengan benteng D1. Tentu jika benteng pukul benteng, menteri bergerak skak, benteng hitam juga jatuh. Ditolak benteng D1 skak, raja F2, kuda ke D4, ancam benteng, ancam pion, benteng bergeser ke lajur B, lindungi pion. Di sini benteng C1 dan menteri ambil pion H6. Kuda E6 dilanjut dengan pion G4. Benteng E8, pion F5. Di sini Wojtaszek menyerah di langkah ke-46. Kontrol waktunya juga tersisa 3 detikan saja kawan, dan ancamannya begitu banyak diterima oleh hitam. Pion ancam kuda, juga potensi kehilangan benteng di sini ataupun kehilangan potensi benteng di sini dengan tempo skak kawan. Itulah opsi yang bisa dimainkan oleh putih. Ada juga kemungkinan ancaman skakmat bisa terjadi dengan dukungan pion F6 juga bisa terjadi. Oke, itulah kawan game pembalasan Magnus Carlsen atas kekalahannya pada permainan rapid menghadapi Wojtaszek. Dan sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen menjadi juara seri ketiga Grand Chess Tour, Superbet, Rapid, dan Blitz Polandia. Tahun lalu juaranya adalah Jan Krzysztof Duda. Sekarang Jan Krzysztof Duda hanya menjadi runner up. Dan perlu diketahui juga kawan, Magnus Carlsen ini bukan pemain tetap Grand Chess Tour. Dia hanya pemain wildcard atau undangan. Dimana tahun lalu juga tidak bermain penuh kawan, hanya bermain di sesi rapid dan blitznya saja. Untuk permainan klasiknya Magnus Carlsen saya rasa tidak akan bermain. Tak tahu lagi nanti untuk Sinquefield Cup apakah diundang Magnus Carlsen. Untuk seri klasiknya kawan kita tunggu saja. Dan mungkin nanti sore kita akan lanjutkan lagi permainan Magnus Carlsen melihat pembalasan terhadap Wesley So. Atau mungkin kalian ingin melihat permainan Caruana yang berhasil juga untuk naik lagi ke bracket atas menantang Abdustatrov di Grand Final nanti malam.
Mungkin Caruana akan membalas juga Abdus Satrop di Grand Final setelah babak-babak sebelumnya juga sempat ditindas oleh Abdus Satrop yang memaksa Caruana ini turun ke bracket bawah. Kita tunggu saja nanti malam seperti apa kawan. Atau nanti sore akan kita ulas gamenya. Admin butuh saran dari kawan-kawan di kolom komentar. Oke, terima kasih kawan sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.